Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, kacang tanah merupakan salah satu komoditas kacang-kacangan penting yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam proses perbenihannya. Berbeda dengan padi atau jagung, kacang tanah memiliki karakteristik benih yang khas dan masa simpan yang menantang. Hari ini saya akan menyampaikan standar teknis sertifikasi kacang tanah berdasarkan Kementan 966 tahun 2022 agar produksi benih kita memenuhi standar mutu nasional. Pengawasan lapangan dan kemurnian varietas. Dalam memproduksi benih baku kacang tanah, pengawasan lapangan dilakukan minimal sebanyak 2 kali, yaitu sejak fase vegetatif umur 15-30 hari hingga fase masak. PBT akan mengamati populasi sampel sebanyak 600 tanaman per contoh pemeriksaan. Beberapa standar lapangan yang harus dipatuhi antara lain, isolasi lahan. Mengingat sifat tanaman, isolasi jarak minimal cukup 1 meter dengan isolasi waktu minimal 5 hari dari varietas lain. Campuran varietas lain atau CVL, standar kemurnian harus tetap terjaga. Untuk kelas tertinggi, BS, CVL wajib 0,0%. Sedangkan untuk benih dasar, BD atau label putih maksimal 0,2%, BP 0,5%, dan BR maksimal 1%. Pemeriksaan polong. Uniknya pada kacang tanah, petugas juga atau PBT juga melakukan pemeriksaan polong dengan mengambil sampel acak sebanyak 15 tanaman per titik sampel untuk memastikan kesesuaian deskripsi varietas pada bentuk polong dan bijinya. Setelah panen, benih harus diuji di laboratorium. Bapak dan Ibu perlu memperhatikan bahwa volume maksimal satu kelompok atau lot benih kacang tanah adalah 5 ton. Ukuran lot yang lebih kecil ini dimaksudkan agar kontrol kualitas tetap terjaga, mengingat benih kacang tanah cukup besar dan sensitif. Standar kelulusan laboratorium meliputi kadar air wajib maksimal 11% untuk semua kelas benih. Daya berkecambah standar minimal untuk kelas BS, benih penjenis atau breeder seed, label kuning, dan BD adalah 80%, untuk kelas BP 75%, dan untuk kelas BR serta varietas lokal adalah 70%. Benih murni minimal harus berada pada angka 97% hingga 99%, tergantung kelas benihnya. Bagi Bapak dan Ibu yang mengembangkan varietas lokal, sertifikasi tetap tersedia dengan pemeriksaan lapangan minimal 1 kali sebelum panen. Sedangkan untuk skema penurunian varietas, pemeriksaan lapangan dilakukan 1 kali pada umur 10-20 hari sebelum panen. Hal yang penting untuk diingat adalah masa edar label kacang tanah. Label ini berlaku selama 4 bulan setelah tanggal selesai pengujian di laboratorium. Jika masa berlaku habis, Bapak dan Ibu bisa mengajukan asalkan benih masih sesuai dengan standar dan apabila lulus masa edarnya adalah setengah dari masa uji pertama. Sebagai penutup, mari kita pastikan setiap label benih kacang tanah yang kita produksi mencantumkan QR Code resmi. Ini adalah jaminan bagi petani bahwa benih yang mereka tanam telah melewati proses sertifikasi yang jujur dan akurat sesuai aturan negara. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.